Sebenarnya semua seni itu layak dapat mendapatkan medali ya. Bahkan ganda putri pun kita lihat di final itu sangat layak banget mendapatkan medali emas. Iya, betul. Ya, juara itu diakui, bukan mengakui. Dan kita mengakui para atlet Indonesia itu semuanya juara. Artinya dia dalam sakit-sakit dia tetap berjuang ya sampai di 18 detik terakhir poin dia masih unggul, terus dinyatakan keputusan pemenang dan didiskualifikasi. Kan? Tapi saya yang paling nggak suka adalah ketika ada jatah-jatahan medali emas untuk negara ini, terus dengan dalil supaya pencak silat itu tidak punah. Tapi kalau Bayu ini tidak mengundurkan diri, nanti medalinya ditarik sehingga Bayu tidak dapat medali. Jangan menyalahkan atletnya ya guys, karena sebagai atlet itu kita tidak tahu menau. Tidak ikut politik seperti ini. Tugasnya hanya latihan dan bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertandingan pencak silat SEA Games di Kamboja tahun 2023. Alhamdulillah sudah selesai pertandingan SEA Games ini dan selamat untuk tim Indonesia yang sudah memberikan prestasi terbaik ya di SEA Games Kamboja. Iya, betul. Jadi mereka mendapatkan juara umum walaupun di tengah benturan masalah dan kecurangan. Tapi Indonesia tetap memberikan prestasi terbaik menjadi juara umum. Mungkin kalau tidak ada hal-hal yang aneh-aneh bisa dapat lebih banyak lagi. Iya, betul. Ya. Dan Indonesia tidak mengirim pool. Ya, jadi ada beberapa kategori yang tidak dikirim. Iya, betul. Indonesia mendapatkan berapa medali nih? Indonesia mendapatkan 9 medali emas, 6 perak dan 1 perunggu. Dan luar biasanya untuk kategori fighter semuanya mendapatkan medali. Luar biasa. Luar biasa. Salut kita. Ini jujur menurut aku kayaknya pertandingan sepanjang sejarah semua atlet kategori tanding khususnya dapat medali semua ya, dan hampir semuanya lolos ke final. Hampir semuanya lolos ke final dan hanya satu gugur di semifinal. Dan itu pun ada miss sedikit ya, beda hanya 1 poin. Iya, dan harusnya sebenarnya bisa melaju ke final. Itu Ronaldo ya, jadi tetap semangat buat Ronaldo ya, masih muda banget ya Ronaldo. Insya Allah kedepannya terus berprestasi menjadi yang lebih baik lagi. Jadi dari 13 kategori fighter yang masuk final 12. Iya. Yang fighternya kita bahas fighter dulu. Yang masuk final 12 dan mendapatkan medali emas itu 7 emas di kategori fighter. Dan jadi gagal 5 ya. 5 yang belum beruntung. Sebenarnya harusnya sih layak bisa dapat lebih lagi. Iya. Ya tapi kalau menurut kita belum beruntung saja ya. Belum beruntung. Ya karena teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Untuk yang emasnya itu kelas A Putra dari Mustaqim, kelas B Zaki, kelas E Putra Tito, kelas F Iqbal ya. Untuk putrinya yang emasnya Sapira kelas B, untuk kelas C-nya Jenny emas dan kelas D Atifa. Dan yang mendapatkan perak dari putra yaitu Yaser kelas C, Andre kelas D dan Suci under 45. Siapa lagi? Nia Larasati kelas E Putri. Satu lagi ketinggalan, Bayu. Under 45. Ini sedih ya. Tapi nanti kita akan bahas tentang masalah Bayu. Ya. Dan yang seninya yang mendapatkan emas dari kategori tunggal putri dan bergu putra. Sebenarnya semua seni itu layak dapat mendapatkan medali ya. Bahkan ganda putri pun kita lihat di final itu sangat layak banget mendapatkan medali emas. Iya, betul. Ya, juara itu diakui, bukan mengakui. Dan kita mengakui para atlet Indonesia itu semuanya juara. Jadi kami sangat bangga dan kami sangat respect atas perjuangan para atlet
ya, walaupun ada yang cedera, sakit, dislok, tetap berjuang habis-habisan menyelesaikan pertandingan. Iya betul, luar biasa sekali. Memang tim Indonesia, pencaksilat Indonesia pada SEA Games Kamboja ini benar-benar luar biasa ya Pi ya. Salut. Salut sekali karena kayaknya sepanjang sejarah selain semua kategori itu lolos dan dapat medali, juga mendapatkan medali terbanyak Di tuan rumah orang lain. ya, maksudnya bukan ketika kita bukan tuan rumah ya gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa. Zaman kamu aja sebagai tuan rumah itu hampir sama ya medalinya. Iya, 9 emas kalau nggak salah. Iya, Lupa-lupa maksudnya juga. itu pun kita ketika jadi tuan rumah ini di kandang orang kita mampu memberikan medali emas terbanyak ya. Jadi luar biasa sekali memang. Salut Memang ya. ini salut karena selama aku jadi atlet tim pelatnas dulu ya, waktu pas zaman aku ikut SEA Games 3 kali SEA Games. Untuk kategori SEA Games tuh berat banget ya. Untuk perhelatan SEA Games itu sangat sulit sekali untuk mendapat medali emas. Jujur banyak sekali atlet yang layak dapat medali emas, banyak yang gugur di penyisihan, di semifinal gitu, bahkan di final dan pernah juga ada yang tidak dapat medali emas. iya. Pernah. Tahun Hanya kapan ya? hanya Perak. TGR doang. TGR yang ganda putri ya, ganda putri Iya. emas. Rizka dulu tahun kemarin beliau dapat emas, tahun ini dikasih perak. Iya, makanya benar-benar ini SEA Games menurut aku terluar biasa tim Untuk Indonesia. Iya, tim Indonesia terluar biasa karena memang sebenarnya Indonesia itu layak untuk Dan dapat medali. kalau pertandingan ini fair play, sportif, saya yakin lebih dari itu medali emasnya. Iya. Sangat-sangat yakin, lebih dari 10. Ya. Kalau saya ya, pandangan saya. Kalau memang bermainnya sportif itu lebih dari Karena 10. dari Dan itu TGR aja kayaknya bisa sapu bisa bersih. sapu bersih TGR, walaupun TGR nggak ngirim pool. Ya, itu bisa sapu bersih. Ya dari TGR. Nah ini kita sebagai mantan atlet SEA Games ya berkomentar, walaupun saya nggak sehebat mereka prestasinya, nggak sehebat Mbak Wewe juga. Tapi menurut saya pribadi memang pertandingan SEA Games selama saya mengikuti dan menonton ya memang agak sulit ya, ada jatah-jatahan seperti itu. Kayaknya bukan hanya di cabang silat aja ya Pi ya. Semua cabang olahraga itu sering banget kita mendengar ada kecurangan. Tapi terlepas dari itu, yang penting kita sebagai atlet itu sudah melakukan yang terbaik. Betul. Sudah memberikan yang terbaik ya, sesuai apa yang kita mampu ya. Tapi saya yang paling nggak suka adalah ketika ada jatah-jatahan medali emas untuk negara ini, terus dengan dalil supaya pencak silat itu tidak punah. Iya. Sebenarnya ya, Itu politik sih. kalau kita sebagai atlet, ini kita berbicara di posisi atlet ya. Apa yang kita rasakan. Jadi jujur kalau misalkan ketika kita kalah karena kecurangan itu sangat hati ini tuh sangat kecewa. Karena kenapa? Karena kita sudah berjuang mati-matian dalam proses latihan yang mungkin tidak semua orang tahu prosesnya itu seperti apa. Dan juga ketika latihan itu nggak semua orang tahu kita itu mengalami apa gitu kan. Ya, bahkan gini, aku tambah sedikit nih. Bahkan kalau kata kalian melihat mereka bertanding itu sudah habis-habisan, sakit-sakitan, di proses kita ya semuanya, para atlet di prosesnya itu jauh lebih sakit, jauh lebih capek. Kalau kalian melihat atlet dalam keadaan cedera mereka berjuang, di latihan pun mereka menahan rasa sakit, kadang cedera, sparring dan lain-lain, itu lebih susah lagi. Proses itu lebih luar biasa dibandingkan hasilnya. Jadi kita kalau misalkan pertandingan melihat ada kecurangan seperti ini, walaupun bukan kita yang sedang bertanding tuh kita merasa benar-benar kesel ya. Kita kesel karena kita Emosi. tahu apa yang mereka rasakan itu kita pernah rasakan juga. Gitu. Jadi ketika mereka dicurangin aja kita merasakan sakit, kita merasakan kesal. Dan ketika mereka menang kita merasakan bangga dan haru. Benar-benar ya. Ketika mereka dinyatakan menang itu kita ikut berkaca-kaca mata kita ya. Kayak kita itu
merasakan juga gitu. Betul. Itulah makanya sangat kecewa sekali ketika ada hal semacam ini, kecurangan semacam ini itu sangat membuat hati para atlet itu sakit, teman-teman. Karena ya itu tadi, tidak semua orang tahu prosesnya. Ya, tapi kecurangan yang paling telak itu ada pada TGR. Karena TGR tuh terlihat banget kalau Indonesia tuh bagus banget, ya layak banget jadi juara. Dan kita juga salut kepada para atlet ya, yang walaupun sakit-sakitan, cedera, kambuh, dislok, tapi dia tetap menyelesaikan pertandingan sampai selesai ya. Walaupun banyak terjadi insiden seperti Safira ya, tadinya dia dalam sakit-sakit dia tetap berjuang ya sampai di 18 detik terakhir poin dia masih unggul, terus dinyatakan keputusan pemenang Diskualifikasi. dan didiskualifikasi. Kan itu sangat sedih banget. Ditambah lagi yang terakhir yaitu Bayu. iya, kasus Bayu. Itu Kasus Bayu. sangat menurut kami gitu. Ini Itu kita sangat, pribadi ya? Iya, kita pribadi itu sangat di luar nalar ya. Maksudnya kita sangat ikut terpukul, kita sangat ikut kecewa Apapun alasannya, dengan apapun alasannya yang terjadi pada kasus Bayu. Karena jujur menurut aku pribadi tidak ada atlet manapun yang ingin kalah ketika final. Kalah bertanding pun tidak ada yang mau ya, apalagi kalah sebelum bertanding. apalagi tidak tanding. Iya, benar. Jadi menurut aku tuh kayaknya untuk undur diri itu kayaknya Ya, nggak mungkin. nggak mungkin. Seorang atlet tiba-tiba bilang saya ingin undur diri di Iya. final ya. Jangankan di final, apalagi ini pertandingan yang luar biasa gitu ya. Pertandingan SEA Games itu kan pertandingan bergengsi. Dan kita latihan itu bukan cuma sehari 2 hari. Kita prosesnya sangat panjang untuk pertandingan ini gitu Betul. kan. Jadi ketika kita sudah berjuang mati-matian selama itu latihan, ketika kita tidak bertanding tuh buat apa? Nggak mungkin ya, nggak mungkin banget Iya, ya. apalagi Bayu ini track recordnya bagus banget. Iya. Dia mantan juara dunia. Dan juga di semifinal juga dia main dengan meninggalkan poin jauh dengan lawannya yang di Iya. Singapura. Posisi juga dia main menyelesaikan pertandingan, tidak ada cedera ya. Iya. Dan yang beredar di media-media ini nih, katanya Bayu ini dipaksa untuk WO. Dipaksa untuk undur diri. Iya. Nah, dengan alasan katanya kalau Bayu ini tidak ini berita yang beredar ya. Iya. Kita hanya membaca berita. Kita menyampaikan berita-berita. Katanya kalau Bayu ini tidak mengundurkan diri, nanti medalinya ditarik sehingga Bayu tidak dapat medali. Ya, kita- Kalau dia tidak dapat medali, otomatis dia tidak ada sejarah dan tidak dapat bonus. Iya. Kita sih tidak berstatement ya. Ya. Kita tidak tahu berita itu hoax atau real gitu. Tapi kita hanya menyampaikan apa yang sedang beredar ya. berita Tapi yang masuk sedang beredar. masuk akal kalau saya pribadi ya. Karena kan Bayu kan awalnya 3 peserta. Tiba-tiba yang seharusnya dia tadi final, tiba-tiba ada masuk lagi 1 peserta dan dikoncang lagi, Ya, diundi. diundi lagi, ya. Jadi Bayu harus main sama Singapura, ya, harus main Singapura yang tadinya final, dan tuan rumah Kamboja main sama Malaysia. Sudah main Bayu menang, terus tuan rumah semifinal sama Malaysia. Menang. Malaysia dinyatakan WO juga, undur diri. Iya. Kambojanya menang dengan walkout juga. Jadi kayak kayak hal yang ganjal. Iya, maksudnya makanya dari itu ini ada hal yang aneh ya. Iya. Terus di finalnya juga Dia juga tidak bertanding dan dia menang undur diri. menang undur diri. Enak ya. Jadi atlet dia nggak harus latihan berarti untuk untuk mendapatkan gelar juara 1 tuh. Atlet ini dia tidak bertanding 1 kali pun untuk mendapatkan medali emas. Ya, tapi Atletnya tidak ya, salah. tapi jangan menyalahkan atlet. atletnya ya guys, karena sebagai atlet itu kita tidak tahu menau. Tidak Kita ikut tuh politik seperti ini. tugasnya hanya latihan dan bertanding. Selebihnya itu permainan lah, apapun itu urusan yang di atas. Jadi kalau kita menghujat, jangan hujat atletnya ya Atletnya. guys, karena kasihan. Mungkin mereka juga, maksudnya
bukan hanya tim Indonesia ya, tim dari negara manapun mereka juga sudah berlatih mati-matian untuk bisa bertanding di SEA Games ini, gitu kan. Memang kembali lagi sesuai dengan kemampuan mereka untuk bisa menang di SEA Games ini. Ketika kita bermain sportif ya, tapi ketika kita ada kecurangan ya kita kalau mau komplain itu jangan komplain ke atletnya. Atletnya kadang tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba dimusuhi oleh banyak orang gitu kan ya. Intinya Dan juga sih, ini loh, ketika pertandingan live ketika pertandingan live ya antar negara, jadi komentar ini juga ribut juga nih. Saling hujat negara dan lain-lain. Jadi teman-teman boleh kalian membela mati-matian negara kalian, tapi jangan sampai rasis juga ya. Junjung tinggi aja support negara kita, tapi jangan menghujat negara lain karena ya apalagi menghujat sama komentator ya. Walaupun kita sangat tahu ya bahwa kita juga kecewa dan kesal ya dengan apa yang terjadi gitu kan. Tapi ya kita tetap harus mensupport atlet-atlet yang sedang bertanding tanpa menghujat yang lain lah. Karena takutnya nanti imbasnya juga kepada tim Indonesianya sendiri, nanti takutnya juga dibenci oleh negara-negara lain mungkin kan. Karena pertandingan itu kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi gitu kan. Oke, kita bahas kasus Shapira juga. Tadi kan belum bahasnya. Jadi Shapira ini setelah dia keputusan dianggap diskualifikasi, langsung ada protes, banding. Banding. Dan ternyata pas hasil pembagian pembagian medali, Shapira dinyatakan emas. Tapi emasnya emas bersama, Mi. Iya, betul. Ini juga ya. Tapi menurut saya lebih fair kayak itu lah, emas bersama ya. Karena biar tidak menjatuhkan mental atlet ya. Karena Vietnam juga udah dinyatakan menang, kasihan tiba-tiba jadi perak kayak gitu kan. Takut menjatuhkan mentalnya atlet Vietnam juga. Tapi lucu aja ya. Namanya juara satu ya satu. Jadi juara apa ya namanya? Juara bersama kan? Juara bersama. Berarti nyebutnya bukan juara satu tapi emas bersama. Emas bersama. Ya. Dan protes itu pakai uangnya diambil. Mereka sudah tinggal juara aja. Protes seperti ini. Protes ya, kalaupun diterima keputusan atau tidak, uangnya tetap hilang. Iya, betul. Jadi kita tuh ketika protes itu kita butuh uang gitu, butuh dana yang masuk gitu kan, agar protes itu diproses. Ya, alhamdulillah bandingnya protesnya si Shapira itu diterima ya. Diterima. Karena memang harusnya Shapira memang menang ya. Terlihat dari poin pun Shapira sudah unggul di 18 ya. detik terakhir. Ditambah Shapira itu juga tidak pingsan, tidak apa segala macam, tidak mencederai lawan. Nilai tiba-tiba diskualifikasi itu menurut aku aneh ya. Karena kalau berbicara tentang kuncian tidak terlihat kuncian. Iya, setahu aku kalau kuncian tuh gini loh, ketika pukul, prak misalkan, terus aku masih teriak, dipegang, gitu. Nah masih dalam keadaan pegang, ketika dia teriak baru lepas. Nah itu. Nah Shapira ketika dia IKS sambil tarik-tarik aja. Tarik-tarikan. Pada saat dia mukul gini, udah henti, dulu. Tangannya sudah cedera kali ya. Pada saat mukul udah henti, kesakitan kayak itu. Bukan karena dikunci, karena dia sendiri yang mukul kayak itu. Jadi ya. Intinya sih alhamdulillah udah clear. Tapi hal seperti ini itu jadi pembelajaran juga bagi betul. kita. Jadi teman-teman jangan teriak. Sebenarnya banyak ya pembelajaran untuk kita semua di pertandingan SEA Games ini ya, yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu. Jadi semuanya jadikan pembelajaran, baik buruknya jadikan pembelajaran bagi kita. Kalau saya pribadi nonton juga sambil belajar juga sih. Intinya kita ngucapin selamat buat para atlet, semoga sukses ya. Buat para pelatih juga luar biasa membina atlet-atletnya. Terima kasih untuk semuanya sudah berjuang dan kita sangat bangga ya. Ikut bangga. Ada tambahan lagi Mi? Mungkin cukup ya, karena intinya kita berdua itu benar-benar merasakan bangga yang luar biasa ketika bendera merah putih berkibar ya, Pak ya. Betul. Oke, mungkin segitu aja ya. Teman-teman jika ada yang masih pengen dibahas atau di reaction mumpung masih hangat tentang SEA Games, komentar aja. Mas Denny, bahas dong tekniknya si Bayu di menit sekian berapa, nggak apa-apa, atau bahas semuanya nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan komentar di bawah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam saudara. Bye bye.